Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng lagi. Ayo kita lanjut untuk persiapan pengadaan P3K di Sekolah Rakyat tahun 2026 yang sedang dibuka. Ini khususnya untuk Tendik ya. Tapi bagi teman-teman yang untuk persiapan yang guru nggak apa-apa. Yuk kita belajar bareng aja. Di video kali ini aku pengen membahas seputar persiapan seleksi kompetensi yang sosial kultural part kedua, lanjutan dari part ke satu yang udah aku upload. Yuk kita diskusi bareng aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman pantau terus ya website dari SSCASN BKN, yaitu sekarang sedang dibuka rekrutmen. Mungkin teman-teman juga udah dapat info teman-teman seputar rekrutmen ini yang sedang berjalan. Ya, itu akan ada beberapa formasi ya, teman-teman ya. Yuk kita diskusi bareng aja, tapi tetap nanti ke depan aku akan berfokus untuk mengupload 3 poin ini. Ya, latihan soal untuk persiapan tes yang sosial kultural, manajerial, atau kompetensi teknis nanti aku campur-campur aja biar teman-teman paham. Seputar sosial kultural atau manajerial aku ulang-ulang lagi, mau teman-teman mau ngelamar yang sekarang yang tendik ini atau nanti yang persiapan yang guru gitu. Nggak masalah, yang penting teman-teman paham lingkupnya. Manajerial tuh begini loh, sosial kultural tuh kayak gini loh gitu. Bentuk soalnya, model soalnya kayak gimana kita nggak tahu, yang tahu ya pembuat soalnya kayak gitu. Tapi paling nggak teman-teman udah tahu lingkupnya, jadi nggak masalah. Paling nanti yang lebih detail yaitu yang kompetensi teknis ya, yang sesuai dengan formasi-formasi yang teman-teman lamar itu. Dan aku ulang lagi, jangan sampai salah. Rekrutmen P3K sama CPNS beda. CPNS tuh SKD, SKB, ya kayak gitu ya. Nanti di awal-awal suka ada TIU, TWK, TKP. Kalau di P3K ya ini tes kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural kayak gitu. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Walaupun sama-sama menggunakan CAT ya teman-teman ya, CAT ya. Oke, yuk kita langsung aja ke latihan soalnya, nggak usah lama-lama. Aku akan display latihan soal di sini. Nanti pada saat teman-teman masih mengerjakan, silahkan di pause dulu videonya. Kalau udah, tinggal di play lagi. Nanti akan ada pembahasannya di situ. Misalnya ada pertanyaan atau pengen diskusi, atau mungkin ada koreksi ya dari soal jawaban atau pembahasanku, bisa tuliskan di kolom komentar. Yuk teman-teman, masuk aja ke latihan soalnya. Silahkan, ini adalah soal pertama dari part kedua ini. Coba dibaca dulu. Kalau POV-nya di sini, sudut pandangnya teman-teman sebagai seorang pendidik, mana tindakan yang tepat, teman-teman? Jadi ini studi kasusnya tuh kalau ada kelompok eksklusif nih di asrama sekolah nih misalkan. Oke, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah yang C ya. Merancang kegiatan kolaboratif lintas kelompok secara berkelanjutan sambil menanamkan nilai persatuan tanpa menghilangkan identitas budaya dari masing-masing kelompok itu ya, teman-teman ya. Jadi pendekatannya pakainya apa? Kolaboratif dan inklusif kayak gitu. Biar apa? Ada solusi yang seimbang gitu, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Latihan soal yang kedua. Langkah yang paling tepat apa, teman-teman, kalau ada kasus seputar perbedaan pandangan dalam program pengabdian masyarakat? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, untuk soal yang kedua ini jawabannya adalah yang E ya. Memfasilitasi dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta cari apa bentuk program yang dapat mengakomodasi kepentingan yang bersama gitu. Jadi adil gitu ya, teman-teman ya. Membangun musyawarah, mencari solusi, mengakomodasi kepentingan semua pihak kayak gitu. Sosial kultural banget ya itu ya. Lanjut teman-teman. Kalau teman-teman sebagai seorang guru ya, terus menghadapi ada nih candaan yang mengandung bias gender, apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan tentukan jawabannya untuk soal nomor 3.
Oke, untuk soal nomor 3, teman-teman, jawabannya adalah sama nggak ya yang B? Menjelaskan dan mengedukasi pentingnya menghormati setiap individu, kayak gitu. Kita harus edukasi nih siswa-siswa ini nih, nggak sekedar menghukum, takut, menghukum, kayak gitu. Bangun dulu teman-teman pemahaman itu ya, teman-teman ya. Apa? Penghormatan terhadap individu, kesetaraan terhadap individu, nggak ada yang kayak ya bias-bias kayak gini ya, teman-teman ya. Gitu. Berdasarkan kemampuan serta mendiskusikan dampak stereotip secara edukatif kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman soal nomor 4. Jadi ada kasus nih terkait pengelolaan perbedaan kebiasaan di asrama. Yang ini biasanya ini, yang ini bisa melek sampai malam kayak gitu. Kalau teman-teman sebagai pembina asrama, apa yang akan dilakukan? Oke, teman-teman, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Sama nggak, teman-teman? Memfasilitasi penyusunan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh penghuni kamar secara proporsional. Dimusyawarahin aja gimana biar nggak ganggu kayak gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Bagaimana cara menyikapi tradisi lokal yang belum dipahami kalau ada kasus kayak gitu? Sikap yang tepat yang mana, teman-teman? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, untuk soal yang nomor 5, jawabannya adalah A. Berusaha memahami nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut sebelum memberikan penilaian atau kesimpulan tertentu. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Mau ada kesalahpahaman nih antar siswa nih kayak gitu. Kalau teman-teman merupakan guru pendamping, apa yang akan dilakukan? Silahkan tentukan jawabannya untuk soal nomor 6. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Kalau masih mengerjakan di pos ya. Soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Ya, memfasilitasi dialog untuk membangun pemahaman bersama tentang perbedaan cara berkomunikasi dan bekerja sama. Intinya itu. Bayangkan keywordnya ya. Kan ada keywordnya nih. Memfasilitasi dialog, membangun pemahaman bersama. Kayak gitu. Lanjut teman-teman. Teman-teman ini panitia kegiatan gitu. Nah, kalau ada kemungkinan masalah terkait dengan atau tantangan ya seputar ketimpangan akses dalam kegiatan sekolah, apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D ya. Menyediakan mekanisme dukungan yang memungkinkan seluruh siswa memperoleh kesempatan berpartisipasi secara setara kayak gitu. Inklusif dan adil gitu ya intinya ya. Lanjut, teman-teman nih guru pendamping nih gitu. Kalau ada kasus nih perbedaan tradisi dalam perayaan sekolah, apa yang akan teman-teman lakukan? Tentukan jawaban dari soal nomor 8. Silakan. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B ya. Menampilkan budaya dari seluruh daerah nih. Ya, kalau mau ada acara ini tampilkin aja secara seimbang dengan mempertimbangkan apa? Ada keterwakilan dan tujuan pendidikan keberagaman gitu. Jangan cuma yang populer, jangan cuma yang mayoritas kayak gitu. Atau jangan berdasarkan sesuai ini aja dukungan aja janganlah gitu. Kalau untuk case ini ya harus ada keterwakilan gitu dari semua budaya gitu ya.
Lanjut teman-teman, soal nomor 9. Apa yang akan teman-teman lakukan sebagai pendidik untuk kasus ini? Oke, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang A ya. Jelaskan bahwa dukungan tambahan berikan pengertian gitu, teman-teman. Membantu kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar, kayak gitu. Dikasih gitu hambatan lebih besar, biar apa? Tercipta kesempatan yang lebih adil. Keadilan itu kan nggak harus perlakuan yang identik gitu. Tapi apa? Kasih dukungan, kasih perlakuan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Beri pemahaman tentang itu. Lanjut, soal ke-10 atau soal ke-20 dari total semua soal dua part ini. Kalau teman-teman sebagai seorang guru pembina, apa yang akan dilakukan kalau ada case kayak gini? Silahkan tentukan jawabannya. Sudah, teman-teman? Untuk soal yang nomor 10, jawabannya adalah yang E ya. Berikan kesempatan seleksi yang adil berdasarkan seluruh kriteria yang dibutuhkan di lomba itu gitu. Jadi bukan subjektif ya. Harus ada nih kompetensi yang relevan gitu. Hargai keberagaman potensi yang ada, tapi tetap gitu. Lihat gitu ya, kompetensi yang relevan sesuai dengan sesuatu yang dibutuhkan di lomba itu gitu. Nah, ini adalah akhir ya, teman-teman ya. Untuk latihan sosial kultural nih, kompetensi sosial kultural. Coba dibayangkan, mau teman-teman yang nonton video ini ngelamar yang teknik yang lagi dibuka ini atau nanti yang guru paling nggak paham aja konsepnya seputar manajerial sosial kultural. Ke depan nanti aku akan perbanyak soal yang teknis dulu ya khususnya untuk yang formasi-formasi yang lagi dibuka. Misalkan nanti ada pertanyaan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Teman-teman ada yang pengen join ke grup lokerku yang ada di WhatsApp boleh DM aja email atau DM kirimin aku email, DM TikTok gitu, DM LinkedIn boleh gitu. Kak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp, caranya gimana? Gratis, siapapun boleh join, lokernya seluruh Indonesia. Di dalam grup lokerku aku ada banyak ya, lokernya ada di WhatsApp. Ada banyak HRD di grup yang tiap hari akan nge-share loker-loker asli tentunya ya, karena mereka ada di komunitasku. Dan teman-teman boleh join secara gratis. Ingat ya teman-teman ya, CPNS sama P3K ini beda soalnya. Jadi jangan salah belajar. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.